Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita ketemu lagi dalam materi IPA tentang taksonomi, tata cara penamaan ilmiah, dan kunci determinasi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baik kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pelajaran hari ini adalah tentang taksonomi dan tata cara penamaan ilmiah dan kunci determinasi. Seperti yang sudah dibahas kemarin, kita berbicara klasifikasi, ada 5 kingdom dalam makhluk hidup. Kita mulai ya. Baik, taksonomi. Ilmu taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara penamaan atau tata cara pengelompokan makhluk hidup. Kita menggunakan 5 sistem kingdom. Yang pertama ada kingdom animals, kemudian ada fungi, ada monera, plantae, dan protista. Selanjutnya, bagaimana cara mengklasifikasi makhluk hidup? Ada beberapa kriteria berdasarkan hal-hal yang menjadi dasar utama pengelompokan makhluk hidup. Yang pertama, itu bicara tentang habitat atau tempat tinggal. Apakah itu hewan yang tinggal di air, darat, ataupun di tempat kering dan lembab. Yang kedua, bicara tentang morfologi atau bentuk dan ukuran. Kemudian ada juga diklasifikasikan berdasarkan alat pernapasan dan alat gerak. Kemudian bisa juga didasari oleh cara berkembang biak. Seperti beberapa hewan itu berkembang biak dengan cara ovivar, ada yang dengan cara vivivar, ada juga yang dengan cara omnivar. Kemudian selain hewan ada juga jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan, baik itu vegetatif maupun generatif. Kemudian pengelompokan didasari atas jenis makanan. Jika dalam hewan ada jenis makanan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan permukaan penutup tubuh, seperti apakah ditutupi oleh rambut, bulu, ataupun sisik. Ya. Tahapan dalam klasifikasi makhluk hidup itu ada 3 tahapan utama. Yang pertama, pengamatan sifat makhluk hidup. Proses yang dilakukan adalah mengidentifikasi makhluk hidup dengan cara mengamati dari tingkah laku, bentuk morfologi atau bentuk tampilan luar, entah itu paruh panjang atau paruh pendek, jari, kemudian sirip, kemudian bentuk kulit dan sebagainya. Tahap yang kedua yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang diamati. Contoh, ada persamaan atau perbedaan dalam jenis tersebut. Misalnya, sama-sama ikan, tapi ternyata dia punya jenis yang berbeda. Yang satu ikan mas, yang satu ikan lohan. Nah, itu ternyata dari persamaannya ada, perbedaannya juga ada. Tahapan yang ketiga yaitu pemberian nama makhluk hidup. Dalam sistem biologi ada tata cara pemberian nama pada makhluk hidup, disebut dengan sistem binomial nomenklatur. Itu adalah cara penamaan ilmiah secara universal. Misalnya, kalau di daerah kita sebut dengan jagung. Kemudian orang Inggris menyebutnya corn. Tapi dalam ilmu biologi mendunia mau di negara manapun yang digunakan adalah istilah zeamais. Nah, itu untuk penamaan atau pemberian nama makhluk hidup secara ilmiah. Tahap-tahapan klasifikasi makhluk hidup terdiri dari 3. Saya ulangi, pengamatan sifat makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang diamati. Yang ketiga, ada tahapan pemberian nama makhluk hidup. Taksonomi dalam klasifikasi makhluk hidup. Seperti yang tadi dijelaskan, taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan. Kenapa harus dikelompokkan? Untuk memudahkan kita mengidentifikasi perbedaan, perbaikan, baik manfaat ataupun kegunaan yang akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yang itu taksis, berarti susunan, penyusunan, atau penataan. Klasifikasi objek biologi disebut juga dengan nomos, artinya hukum. Tingkatan makhluk hidup pada taksonomi disebut takson. Di sini yang ditampilkan oleh Buning ada 2 takson. Ada untuk tumbuhan, ada untuk hewan. Ada perbedaan yang pertama.
Takson yang tingkatan paling luas atau kerajaannya dunia tumbuhan itu disebut kingdom. Sama dalam hewan juga kerajaan hewan disebut kingdom atau dunia hewan disebut kingdom. Pada tahap yang kedua itu ada kelompok besar namanya divisio. Divisio itu dalam tumbuhan, kemudian dalam hewan disebut filum. Kemudian tahapan yang lebih rinci lagi namanya klasis. Jadi ada pengelompokan secara klasis. Sama di hewan juga secara klasis. Kemudian di tumbuhan itu disebut dengan ordo. Itu akan cirinya lebih spesifik lagi. Berarti bangsa. Di hewan juga bangsa. Kemudian susunannya lebih detail lagi dikelompokkan dalam kelompok familia atau suku. Kemudian didetail lagi menjadi genus dan lebih spesifik lagi disebut spesies. Oke. Di sini ada tata cara penulisan nama ilmiah. Contoh, aturannya adalah terdiri dari 2 suku kata. Seperti ada di sini, zea, mais. Kemudian tahap yang kedua menggunakan huruf Latin, wajib menggunakan huruf Latin. Kalau di sini zea mais, kalau nama Indonesianya disebut dengan jagung. Kemudian tata cara penulisan. Tata cara penulisannya wajib dicetak miring atau digaris bawahi. Kalau digaris bawahi, garis bawahnya harus dalam kondisi yang terpisah. Kemudian tahap yang berikutnya adalah kata pertama menunjukkan marga atau genus. Penulisan huruf pertamanya harus dengan huruf kapital pada kata yang pertama. Oke. Untuk kata yang kedua menunjukkan spesies. Kata pertamanya diawali dengan huruf kecil. Zea, mais. Pada zea hurufnya besar, kapital karena dia menunjukkan genus. Pada tahap yang kedua itu mais, hurufnya kecil. Tapi ingat harus dicetak miring atau digaris bawahi. Kemudian tahapan berikutnya yaitu jika ada 2 kata penunjuk spesies, maka untuk hewan kedua kata penunjuk tersebut dipisah. Sedangkan untuk tumbuhan digabungkan. Contoh seperti ini, Hibiscus rosa sinensis. Kalau dalam tumbuhan ini bunga kembang sepatu tidak dipisah, Hibiscus rosa sinensis. Tapi untuk penamaan hewan ini seperti harimau Jawa. Nama ilmiahnya adalah Panthera tigris sondaica. Ini cara penulisannya dipisah seperti ini. Kemudian diingat varietas untuk tumbuhan dipisah. Ini beberapa contoh urutan takson seperti yang tadi disampaikan. Ada kingdom, kemudian ada subkingdom, ada divisi, kemudian ada kelas, subkelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Ini contoh takson untuk tumbuhan. Contoh, kita akan mengidentifikasi zea mais, Oryza sativa. Oryza sativa itu penamaan untuk padi. Jadi kalau bahasa kita sebut padi, tapi bahasa ilmiah kita sebut dengan Oryza sativa. Kingdomnya apa? Ternyata dia masuk kerajaan tumbuhan. Kemudian subdivisinya apa? Tumbuhannya apa? Tumbuhan berpembuluh. Untuk penjelasan pembuluh dan tak berpembuluh nanti akan dibahas berikutnya. Kemudian dia termasuk divisi apa? Oh, ternyata spermatophyta, tumbuhan berbiji. Kemudian divisinya apa? Tumbuhan bunga. Dia tumbuhan biji, tapi dia ternyata tumbuhan berbunga karena sebagian tumbuhan ada yang tidak memiliki bunga. Kemudian kelasnya apa? Ternyata kelasnya adalah Liliopsida atau berkeping satu atau kita sebut dengan monokotil. Kemudian subkelasnya ada Commelinidae. Kemudian ordonya apa? Ternyata ordonya Poales. Kenapa? Karena dia termasuk rerumputan, sukunya Poaceae, suku rumput-rumputan. Genusnya Oryza karena jenis padi pasti banyak. Ada jenis padi yang macam-macam. Kemudian di sini Oryzanya apa? Ternyata Oryza sativa ini untuk jenis nama spesies padi. Kemudian untuk urutan takson pada hewan. Di sini kita punya gambar kucing. Oh, kucing ternyata bahasa ilmiahnya apa? Oh, bahasa ilmiah kucing ternyata Felis catus.
Ofelis catus ini diawali dari susunan yang pertama, kingdomnya animals, subkingdomnya adalah Ematozoa. Kemudian filumnya apa? Chordata. Kemudian subfilumnya vertebrata, dia hewan memiliki tulang punggung belakang. Kelasnya apa? Ternyata hewan kucing ini termasuk kelompok mamalia, subkelasnya Theria. Ordonya apa? Karnivora. Oh, ternyata dia sebangsa hewan yang memakan daging, termasuk karnivora. Subordonya apa? Felifornia. Familinya apa? Felidae. Jadi jenis kucingnya kelompok Felidae, genusnya Felis, spesiesnya Felis catus. Ini untuk susunan takson pada hewan dan tumbuhan. Berikutnya, kunci determinasi. Untuk penamaan atau untuk penulisan kunci determinasi itu ada poin-poin utama. Yang pertama, satu, kunci harus dikotomi berlawanan ciri sehingga satu bagian dan dapat diterima dan yang lain tertolak. Ciri yang kedua, ciri-cirinya dimasukkan dan mudah diamati. Kemudian yang ketiga, deskripsi karakter menggunakan istilah umum sehingga mudah dimengerti. Yang keempat, menggunakan kalimat yang sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap kuplet diberikan nomor. Contoh seperti ini, ada 1. Kemudian satunya ada A dan ada B. Nah, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identifikasi. Jadi, harus identik, maaf. Jadi, contoh. Nomor 1 itu adalah 1A, tumbuhan memiliki bunga. B-nya, tumbuhan tidak memiliki bunga, sehingga nanti kita bisa memilih ketika kita mau mengidentifikasi sebuah satu makhluk hidup, itu kita lihat misalnya tumbuhan, oh tumbuhannya ini tumbuhannya jenisnya bunga atau tidak berbunga, oh bunga, berarti kita pilih 1A. Ternyata tumbuhannya tidak berbunga, berarti 1B. Yang ketujuh, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal yang bersifat relatif kuplet. Contoh, pilihan pertama panjang daun 4-8 cm. Pilihan yang kedua daun besar atau daun kecil. Nah, ini sama-sama seperti tidak ada perbedaan. Ini kunci determinasi ini adalah kunci yang digunakan untuk menjadi kode. Nah, kode untuk penamaan atau untuk mengidentifikasi suatu makhluk. Contoh, baik di sini contoh. Misalnya kunci dikotomi pada hewan ini saya contohkan hewan. Ada hewan, identifikasi di bawah ini berdasarkan kunci determinasi. Ini ada hewan, kita lihat, oh ini hewannya kalau kita lihat-lihat sih ikan gitu. Tapi apa kodenya? Nah, ternyata di sini ada kunci dikotominya. Nah, kunci dikotominya tahapan yang pertama adalah baik. Bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan yaitu 1A. Contoh, jika dilihat dari gambar hewan di samping adalah hewan bertulang belakang. Berarti kita tulis 1A. Contoh, ini adalah hewan contoh nomor 1. Ternyata satunya dia bertulang belakang atau tidak bertulang belakang. Oh, ternyata dia bertulang belakang. Kita tulis 1A. Dicatat 1A. Kemudian yang kedua, cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Contoh, dari 1A kita lihat ujungnya. 1A, oh ternyata bertulang belakang. Di ujungnya ada angka 2. Nih, angka 2. Berarti kita lanjut ke nomor 2 pilihannya. Nomor 2, ini dia tubuhnya basah atau tubuhnya tidak basah. Oh, kalau ikan karena hidupnya di air udah otomatis tubuhnya selalu basah. Berarti kita lihat duanya 2 apa? Oh, ternyata 2A. Maka kita catat 2A. Kemudian dari 2A kita lihat ujungnya. Oh, ternyata di ujungnya ada angka 3. Berarti kita beralih ke angka 3. Nah, ternyata di angka 3 itu ada pilihan A, kulit bersisik, B, kulit tak bersisik. Oh, namanya ikan pasti kulit bersisik. Berarti 3-nya 3A. Menandakan bahwa ikan termasuk pada kelas Fishes. Gitu ya. Tuh. Yang ketiga, kita pilih yang ketiga. Tuh, jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai, ciri-ciri makhluk hidup yang diamati harus beralih pada pernyataan di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalnya pernyataan 1A tidak sesuai, maka beralih ke 1B. Contoh tadi seperti yang disampaikan, 1A nggak sesuai, sesuai, ya sudah kita gunakan 1A. Tapi ternyata 1A nggak sesuai, berarti kita gunakan 1B.
Kemudian lanjut. Nah, kita dapatkan nih, ketika di tahapan yang ini ternyata kulitnya bersisik. Kita dapatkan berarti hewan tersebut adalah kelompok viscus. Nah, jadi kita catat seperti ini. Nah, seperti yang tadi kita sudah catat, tahap pertama ternyata satunya 1A. 1A kita catat di sini. Kemudian duanya ternyata selalu basah 2A. Kita tulis seperti ini. Tiganya 3 apa? 3A. Ternyata dia viscus. Maka kunci determinasi untuk hewan ini adalah 1A, 2A, 3A. Dia viscus. Berarti viscus itu apa? Ternyata viscus itu adalah ikan. Nah, begitu seterusnya hingga memperoleh nama famili, ordo, atau kelas yang harus diamati. Baik, terima kasih untuk materi hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Jika kurang paham, silakan bisa menghubungi Bu Neng. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.